Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Marsyal Hasbah Suleman. Saya Dea Sabrina Putri. Saya Rafaela Nipi. Saya Aura Naila. Saya Tesalonika Septianiko Kalinso. Saya Marsalin Wahyuni. Kami dari kelompok 3 dan kami ingin mempresentasikan isi dari makalah Sejarah Perlawanan Banten terhadap VOC. Verenigde Oost-Indische Company adalah apa yang sering dikatakan VOC, adalah aliansi perusahaan India Timur. Perusahaan perdagangan Belanda ini mengambil alih kegiatan perdagangan di Asia dan menggabungkan perdagangan rempah-rempah dari timur. Disebut Hindia Timur karena Hindia Barat juga memiliki apa yang disebut Serikat Dagang Hindia Barat dengan nama Geotreïe Oost-Indische Company. Orang Indonesia pada waktu itu disebut VOC Company. Tujuan dibentuknya VOC. Pertama, hindari persaingan perdagangan yang tidak sehat di antara pedagang Belanda sebelumnya sehingga mereka bisa mendapatkan paling banyak tabungan. Kedua, memperkuat posisi Belanda melawan persaingan dari pedagang Eropa lainnya. Ketiga, memonopoli perdagangan di distrik Nusantara. Keempat, bantuan untuk yayasan pemerintah Belanda dalam perang melawan Spanyol yang masih menduduki Belanda. Banten sebagai kesultanan memiliki potensi geografis dan potensi alam yang membuat para pedagang Eropa khususnya hendak menguasai Banten. Secara geografis, Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, di mana jalur perdagangan Nusantara yang merupakan bagian dari jalur perdagangan Asia dan dunia. Selain itu, letaknya yang dekat dengan Selat Sunda menjadikan Banten sebagai pelabuhan transit sekaligus pintu masuk ke Nusantara setelah Portugis mengambil alih Malaka pada tahun 1511. Sebagai badan perdagangan internasional, posisi Banten sangat strategis. Oleh karena itu, VOC ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Kemudian, pada tahun 1619, VOC membangun bandar perdagangan di Batavia, sehingga terjadi persaingan antara Banten tersebut mendorong rakyat Banten sering melakukan serangan terhadap VOC. Rumusan masalah. 1. Apa alasan Banten ingin melawan VOC? 2. Apa saja bentuk-bentuk perlawanan Banten terhadap VOC? 3. Apa alasan VOC berhasil merebut Kesultanan Banten? Tujuan penulisan. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumus masalah di atas, tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui alasan Banten ingin melawan VOC. Kedua, mengetahui apa saja bentuk-bentuk perlawanan Banten terhadap VOC. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mengetahui alasan VOC berhasil merebut Kesultanan Banten. Alasan Banten melawan VOC. Kepopuleran Banten sebagai pelabuhan dagang internasional menarik VOC yang saat itu telah menduduki Sunda Kelapa atau Jakarta untuk menguasai Banten. Keinginan Belanda menguasai Banten karena wilayah ini sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Dalam buku Arkeologi Islam Nusantara 2009 karya U.K. Tejandra Sasmita, latar belakang perlawanan Banten didasarkan pada dua hal, yaitu 1. VOC mendirikan pelabuhan di Batavia dan menghalangi kapal-kapal pedagang dari Cina dan Maluku yang akan masuk ke kerajaan Banten. Yang kedua, adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa.
Alasan lain yaitu pada tahun 1619 VOC membangun bandar perdagangan di Batavia sehingga terjadi persaingan antara Banten dan VOC dalam merebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Hal tersebut mendorong rakyat Banten sering melakukan serangan terhadap VOC. Bentuk-bentuk perlawanan Banten terhadap VOC. Beberapa hal yang dilakukan, misalnya mengundang para pedagang Eropa lain, seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Sultan Ageng juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Sultan Ageng juga mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC, rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC. Dibangun saluran air atau irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian dan dimaksudkan juga untuk memudahkan transportasi perang. Proses perlawanan Banten terhadap VOC. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya bernama Pangeran Purbaya atau Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba, the Vis et Impera, antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji, sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anak yang pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan company. VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan, bahkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Pertikaian keluarga di kerajaan Banten menunjukkan bahwa mudahnya rakyat Banten untuk diadu domba oleh VOC. Sultan Ageng berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Pada tahun 1682, pasukan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana Sultan Haji. Tapi Sultan Haji langsung meminta bantuan VOC. Akhirnya, Sultan Ageng Agung dapat dipukul mundur. Tapi Sultan Ageng Tirtayasa dapat meloloskan diri bersama anaknya Purbaya ke hutan Lebak. Dan akhirnya, pada tahun 1683, Sultan Ageng ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Pada tahun 1750, terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji, yang menjadi raja setelah menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Atas tindakan Sultan Haji yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri, perlawanan rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan dari VOC. Sebagai imbalan jasa VOC, diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Alasan VOC berhasil merebut Kesultanan Banten. Rasa iri dan kekhawatiran Sultan Haji akan kekuasaannya melahirkan persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. VOC bersedia membantu Sultan Haji dengan mengajukan 4 syarat, yaitu menyerahkan Cirebon kepada VOC, monopoli lada dikendalikan oleh VOC, membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji, dan menarik pasukan Banten yang berada di area pesisir pantai dan pedalaman Priangan. Syarat tersebut dipenuhi oleh Sultan Haji.
Pada tanggal 27 Februari 1682, pecahlah perang antara Sultan Haji dengan dibantu VOC melawan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Inilah akhir dari kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa di Kesultanan Banten. Namun, pasukan yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa masih terlalu kuat, sehingga berhasil mengepung VOC bersama dengan Sultan Haji. VOC segera memberikan perlindungan kepada Sultan Haji di bawah pimpinan Jacob de Roy bersama dengan Kapten Slot dan WCF. Sultan Haji mempertahankan loji tempatnya berlindung. Kekuatan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa membuat bantuan dari Batavia tidak dapat mendapat di Banten. Hal tersebut memaksa Sultan Haji untuk mengadakan perjanjian baru dengan VOC, yaitu memberikan hak monopoli VOC di Banten. Setelah perjanjian tersebut, tanggal 7 April 1682, datanglah bantuan dari Batavia yang dipimpin oleh Francois Tak dan de San Martin, dibantu oleh Jonker, tokoh yang memadamkan pemberontakan Trunojoyo. Pasukan ini berhasil membebaskan loji dari kepungan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu, pemberontakan terus terjadi meskipun VOC telah beberapa kali meminta Sultan Ageng Tirtayasa untuk menyerah. Untuk menyelesaikan perlawanan tersebut, Sultan Haji mengutus 52 orang keluarganya untuk membujuk Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah berhasil dibujuk, Sultan Haji dan VOC menerapkan tipu muslihat dengan mengepung iring-iringan Sultan Ageng Tirtayasa menuju ke Istana Surosowan pada tanggal 14 Maret 1683. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap. Namun, Pangeran Arya Purbaya berhasil lolos. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa dipenjarakan di Batavia sampai meninggal pada tahun 1692. Sultan Haji sendiri akhirnya naik tahta dengan restu VOC, memerintah dari tahun 1682 sampai dengan 1687. Pada tanggal 17 April 1684, ditandatanganilah perjanjian dalam bahasa Belanda, Jawa, dan Melayu yang berisi 10 pasal. Perjanjian inilah yang menandai berakhirnya kekuasaan Kesultanan Banten dan dimulainya monopoli VOC atas Banten. Dengan demikian, berakhirlah perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa setelah dikhianati oleh anaknya sendiri. Kesimpulannya, dari sejarah ini kita dapat mengetahui perjuangan Banten dalam mengusir bangsa asing yang menduduki wilayah Nusantara, serta perjuangan dalam mempertahankan Indonesia. Di sisi lain, sejarah ini juga memotivasi rakyat Indonesia untuk memiliki semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang. Itulah presentasi isi dari makalah yang telah kami susun. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.